Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita tambah lagi pelajaran kita, lanjutkan dengan temanya adalah an-najasah, yaitu najis. Tadi itu kita udah bahas ya. Ini saya pilih slide ini ya untuk dipresentasikan. Bukan berarti slide yang lain tidak bagus. Nah, cuman ini yang saya pilih ya. Baik, najasah. Najasah itu artinya adalah najis. Kita lebih ini kan kepada najis lagi. Najis itu adalah kotoran yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk membersihkannya dan mensucikan dari jika mengenai sesuatu. Jadi sebenarnya najis itu terbagi tiga sebenarnya najis itu. Apa itu najis itu terbagi tiga? Yang pertama adalah najis berat, najis sedang, najis ringan. Yang banyak itu najis sedang. Kalau yang berat itu cuma dua, apa tuh? Jilatan anjing dan babi. Itu najis berat. Cara mensucikan najis berat itu adalah dengan cara satu kali mencucinya dengan tanah, maksudnya satu kali diolesin dengan tanah, satu kali lagi dengan 6 kali lagi dengan air, jadi 7 kali jumlahnya. Itu kalau najis berat tuh, jilatan anjing, jilatan babi, itu dua binatang itu ya wajib dicuci dengan tanah satu kali, 6 kali dengan air. Itu najis berat. Kalau najis sedang, semua jenis kotoran, baik kotoran manusia, kotoran hewan, kencing manusia, kencing hewan, semua jenis kotoran yang ada nampak sama kita ini, itu namanya najis sedang. Cara mencucikan dengan najis sedang ini harus dicuci, cuman satu kali aja cukup. Misalnya direndam, dikucek-kucek, baju yang terkena misalnya kotoran onta, kerbau misalnya, itu dicuci sampai bersih dengan air aja, nggak perlu dengan tanah, gitu kan. Nah itu sudah suci lagi, itu namanya najis sedang. Sementara kalau najis ringan kan sudah ada berat, ada sedang, ada ringan. Kalau najis ringan itu cuma satu. Apa itu? Najis ringan itu hanya apa itu? Kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apapun, yang masih menyusu. Biasanya tuh anak bayi yang usia dari 6 bulan ke bawah. Karena kalau sudah 6 bulan ke atas, bayi laki-laki itu, anak bayi laki-laki itu dia sudah najis kencingnya itu sudah najis menengah. Kalau najis ringan kencing anak bayi laki-laki yang belum makan itu sampai usia 6 bulan tuh ya, itu mensucikannya hanya diambil air sedikit, dipercikkan itu ya dipercikkan sedikit aja, usap aja air gitu, basah sedikit aja udah cukup, udah bersih, udah nggak suci. Cuman satu tuh, anak bayi laki-laki, bukan anak perempuan. Karena perempuan kencingnya itu walaupun dia bayi tetap dia najis menengah. Tapi kalau anak bayi laki-laki kencingnya itu sebelum dia makan masih minum ASI, air susu ibunya, maka itu disebut najis ringan. Itu jenis-jenis najis ya. Jadi ada najis besar, ada dua, yaitu jilatan anjing dan babi. Kemudian yang kedua najis menengah, itu yang paling banyak ya. Semua kotoran yang nampak ini semuanya najis menengah tuh. Kemudian yang berikutnya adalah najis ringan cuma satu, yaitu kencing anak bayi laki-laki yang masih belum makan. Itu jenis ya. Ini jenis najis seperti bangkai. Bangkai ini kan najis menengah nih. Bangkai merupakan binatang yang mati ya, tanpa proses penyembelihan. Itu namanya binatang ini baik. Kalau ini baik binatang yang halal dimakan maupun binatang yang haram dimakan, kan bangkai juga namanya kan. Kalau binatang yang haram dimakan kan nggak pernah orang sembelih, pasti jadi bangkai. Oke.
Ada beberapa pengecualian bangkai. Bangkai ikan, bukan ikan ya, ikan dan belalang itu tidak najis. Sudah bangkai tersebut tetap suci, boleh dimakan. Jadi kalau ikan kan nggak pernah disembelih sama orang. Saya nyembelih ikan gurame, tidak. Mati dulu dimakan nggak ada masalah. Belalang juga begitu, boleh dimakan. Ada beberapa pengecualian bangkai. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, binatang kecil ini ya, itu suci, itu tidak ada masalah kalau dia mati di kita tepuk kan. Nah, atau bangkai apa contohnya ya, nyamuk, kita tepuk, berdarah di badan kita atau di baju kita itu tidak ada masalah, kan kecil sedikit ya. Tapi kalau menepuk tikus di badan, kena badan, itu jadi bangkai harus disucikan. Tikus kan besar. Tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku, benda-benda yang itu suci. Jadi tulang atau suci itu tidak karena kan kita disuruh kalau tak ada air boleh beristinja dengan tulang, batu, ya kan? Darah ini adalah benda najis. Benda najis baik mengalir maupun tidak mengalir. Jadi najis darah ini kalau sudah keluar dari badan. Tapi darah yang sedikit jumlahnya masih dimaafkan. Darah yang disebut itu adalah yang mengalir gitu kan, najis. Kalau kita luka terus kita udah balut masih mengalir juga karena lukanya besar dijahit luka mengalir. Itu tidak ada masalah karena itu memang kita luka gitu. Tapi kalau orang yang luka habis itu kita tolong orang luka tadi, maka bekas luka orang tadi darah-darahnya harus kita cuci karena itu adalah najis. Daging babi jelas ya najis ya, nggak perlu dibahas lagi. Muntah, air kencing, kotoran manusia ya najis semua ya. Wadi najis. Apa itu wadi? Wadi itu adalah kalau orang mengatakan itu keputihan laki-laki ya. Itu setelah bekerja keras, habis bekerja keras keluar sesuatu dari farjinya laki-laki, maka itu disebut dengan najis. Agak beda sedikit ya. Kalau sperma itu dengan rangsangan yang kuat, kalau mazi itu rangsangannya sedikit saja. Kemudian kalau wadi itu adalah setelah kerja berat. Bedanya sudah itu dibahas, kalian baca aja lah. Kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya yang tidak boleh hukumnya adalah najis. Seperti apa? Kucing itu najis ya. Karena dimakan itu. Kucing apa lagi? Biawak. Itu nggak boleh. Binatang jalalah. Binatang jalalah itu apa? Seperti onta atau kambing, sapi, dia binatang halal tapi dia dibiarkan memakan kotoran, maka itu disebut dia benda najis tuh. Najis tuh. Tapi kalau dia dikurung kemudian diberikan makanan yang halal, maka dia jadi halal lagi. Itu binatang yang jalala ini atau binatang yang makan kotoran ini, maka dia menjadi najis juga dia. Itulah. Minuman keras. Minuman keras itu sebagian besar ulama menganggap najis, cuman Syekh Sabiq menganggap bahwa minuman keras itu tidak najis. Tidak najis sama seperti minum air kopi atau segala macam katanya. Cuman najis ketika diminum. Maksud kata najis di sini adalah nama khamru wal maisir ansabur rijisun, ini najis ini adalah najis untuk memakan, bukan najis karena terpercik atau kena alirannya kata Syekh Sabiq. Tapi sebenarnya jumhur ulama menjelaskan bahwa sebenarnya minuman keras ini juga termasuk benda najis. Kalau kena harus dicuci. Jelas ya, jilatan anjing ini jadi sebesar ini ya. Sebesar ini dia satu kali diusap dengan tanah, kemudian selebihnya 6 kalinya dengan air. Saya mencucikan badan dan pakaian. Jika ada najis mengenai pakaian atau badan, adalah cuci dengan air sampai hilang. Jika memang najis tersebut dapat dilihat, darah. Namun apabila setelah dicuci tak masih ada bekasnya yang sulit dihilangkan, maka
kondisi seperti dimaafkan. Karena najis itu tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka cukup dengan mencuci seluruhnya meskipun hanya sekali cucian. Cara mencucikan tanah itu suci, tak perlu disucikannya. Karena Ali bin Abi Thalib pernah Ali bin Abi Thalib pernah pergi kemana? Kenanya tanah, ya dia nggak bersuci lagi, nggak ada masalah, tanah itu suci. Cara mensucikan kulit bangkai. Kalau kulit kita ambil, kemudian gimana cara mencucikannya? Kulit itu bisa baik bagian luar maupun bagian dalam dengan dijemur saja, disebut disamak, itu sudah menjadi suci dia. Cucikan sandal, beberapa hal yang sering dijumpai dalam kehidupan itu ya. Jika tali yang kena jemur kemudian kena najis, kering dia karena oleh cahaya matahari atau tiupan angin, maka dia sudah nggak suci, boleh gitu menjemur. Jika orang timpa oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka air itu biasa suci atau air kencing, maka dia tidak perlu memastikan benda tersebut jatuh dan mengenainya. Dah bisa dibaca semuanya. Terus untuk pertanyaan di GCR dari bab ini adalah apa? Coba sebutkan 3 jenis macam-macam najis. Sebutkan 3 jenis macam-macam najis. Nah, kemudian sebutkan contoh jenis 2 contoh. Tadi kan sebutkan ya. Sebutkan 2 contoh jenis najis berat atau najis besar. Ya kan? Kemudian sebutkan 1 contoh jenis najis ringan. Itu 2 pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 jenis najis. Tuh. Pertanyaan kedua, tuliskan 2 contoh najis berat. Oh, jadi 3 lah ya. Nah, baik. Yang ketiganya adalah tuliskan 1 contoh najis ringan. Kalau kalian lihat videonya, insya Allah kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.